Komunitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu community yang berarti masyarakat yang memiliki cakupan wilayah sama. Anggota masyarakat memiliki jalinan interaksi kuat dan persamaan kebudayaan. Dengan demikian, komunitas merupakan sekelompok orang yang saling peduli. Dalam komunitas, hubungan antar anggota terjalin sangat erat karena memiliki kesamaan kepentingan, interest, atau nilai yang dianut, values. Terbentuknya komunitas disebabkan oleh persamaan antar individu, seperti minat, hobi, dan kepentingan. Menurut Surjono Sukanto, kriteria utama dalam komunitas yaitu hubungan sosial antar anggota. Surjono Sukanto mengklasifikasikan komunitas berdasarkan 4 kriteria berikut. Pertama, jumlah penduduk. Kedua, luas, kekayaan, dan kepadatan penduduk. Ketiga, fungsi khusus komunitas terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, organisasi masyarakat yang bersangkutan. Menurut Surjono Sukanto, terdapat 3 unsur komunitas, yaitu pertama, seperasaan. Setiap anggota mengidentifikasikan dirinya menjadi bagian atau tergabung dalam komunitas. Seperasaan muncul akibat adanya kesamaan kepentingan atau tujuan sama antar anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sepenanggungan. Setiap anggota memiliki nasib, kondisi, atau keadaan yang sama. Kondisi yang demikian mendorong antar individu memiliki kesadaran mengenai perannya dalam komunitas. Yang terakhir, saling memerlukan. Setiap anggota komunitas memiliki hubungan erat satu sama lain. Kondisi demikian mendorong timbulnya perasaan ketergantungan antar anggota terhadap komunitas untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Secara umum, pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Tujuan pemberdayaan komunitas yaitu pertama, untuk meningkatkan standar hidup. Kedua, meningkatkan percaya diri masyarakat. Ketiga, masyarakat menjadi lebih aktif, berinisiatif, dan berdaya dalam membangun dan menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kebebasan setiap orang. Kelebihan dari adanya pemberdayaan komunitas yaitu pertama, memudahkan dalam berkoordinasi antar individu. Kedua, mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ketiga, mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Keempat, penggunaan sumber daya alam dan potensi yang ada lebih efektif dan efisien. Kelima, proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Keenam, antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. Sedangkan, kekurangan dari adanya pemberdayaan komunitas yaitu pertama, terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik. Kedua, tingkat partisipasi individu berbeda sehingga menghambat pembangunan. Ketiga, tingkat sumber daya manusia berbeda-beda. Keempat, keberhasilan bergantung pada individu yang bergabung. Kelima, kurangnya kemampuan masyarakat dalam berkreasi dan kurangnya kapasitas secara kritis dan logis. Keenam, hanya ditujukan pada masyarakat lokal dan permasalahan sosial saja. Menurut Robert C. Barani, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan atau pengetahuan lokal yang mengandung nilai-nilai luhur sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal mengarahkan masyarakat untuk hidup secara harmonis, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan alam. Kearifan lokal merupakan pengetahuan masyarakat lokal terkait kondisi alam, sosial, dan geografis lingkungannya. Kearifan lokal berawal dari pengetahuan lokal mengenai fenomena alam dan sosial, bersifat subjektif, individual, atau kesepakatan suatu kelompok masyarakat. Unsur-unsur dari kearifan lokal antara lain nilai lokal, keterampilan lokal, pengetahuan lokal, hukum lokal, dan kepercayaan lokal. Program pemberdayaan dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal
memiliki fungsi sebagai pedoman dan pengontrol perilaku masyarakat. Kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas dapat memberikan pemecahan masalah yang bersifat lokalitas, serta memudahkan penerimaan masyarakat terhadap program karena tidak bertentangan dengan adat istiadat leluhur. Selain itu, penggunaan kearifan lokal dalam pemberdayaan juga berfungsi untuk melestarikan keberadaan kearifan lokal itu sendiri. Prinsip pemberdayaan komunitas terdiri dari 4 prinsip. Pertama, prinsip partisipatif. Bentuk partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Masyarakat diberi kebebasan memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan. Kedua, prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan komunitas atau masyarakat daripada bantuan pihak lain. Akan tetapi, masyarakat atau komunitas sebagai subjek memiliki kemampuan, hanya saja perlu bantuan untuk memunculkannya. Ketiga, prinsip kesetaraan meliputi kesetaraan kedudukan antara masyarakat dan inisiator yang melakukan pemberdayaan, kesetaraan gender, serta kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan ketika proses pelaksanaan pemberdayaan. Dan yang terakhir, prinsip berkelanjutan. Artinya, meskipun proses pemberdayaan selesai, program pemberdayaan dapat dilanjutkan dan dikelola masyarakat secara mandiri. Inisiator pemberdayaan komunitas antara lain dari pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan melalui program kreatif dalam bentuk posyandu ataupun yang lainnya. Dari swasta dengan memberikan sosialisasi arahan atau bimbingan dalam mewujudkan program pemberdayaan. Dan dari masyarakat diprakarsai oleh pemangku kepentingan seperti kepala desa, RT, ataupun RW. Menurut Ginanjar Kartasasmita, program pemberdayaan dapat dilakukan melalui beragam cara. Secara umum, cara tersebut sebagai berikut. Pertama, enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat selalu berkembang. Kedua, empowering, yaitu memperkuat potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata seperti menyediakan sarana dan prasarana, baik fisik maupun sosial. Ketiga, protecting, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan dan eksploitasi. Strategi dalam pelaksanaan pemberdayaan komunitas antara lain: pertama, mempertimbangkan potensi masyarakat. Kedua, memberikan pendampingan secara berkelompok. Ketiga, memberikan pelatihan khusus. Keempat, memberikan bantuan sarana dan prasarana. Kelima, mengangkat kearifan lokal. Dan yang terakhir, melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Proses pelaksanaan pemberdayaan perlu dilakukan secara sistematis. Artinya, tahap-tahap dalam proses pemberdayaan perlu dipersiapkan secara terstruktur dan logis. Tahap-tahap dalam proses pemberdayaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuan akhir proses pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar lebih berdaya dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan perlu dirumuskan dengan baik dan terarah. Program pemberdayaan yang terarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat lebih siap menghadapi tantangan hidup pada era globalisasi. Contoh pertama dari materi pemberdayaan komunitas adalah pengajian rutin ibu pada hari Jumat waktu asar yang diimplementasikan dalam bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai ilmu tajwidnya, mengajar dan menjelaskan tentang kitab-kitab, berceramah, tahlilan, dan marhaban,
yang tentu saja dari strategi pemberdayaan komunitas kepada ibu-ibu pengajian itu dapat memberikan wawasan yang luas bagi ibu-ibu pengajian tersebut. Kelebihan dari pemberdayaan ibu-ibu pengajian ini adalah: 1. Antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. 2. Mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat di bidang sosial hingga ranah ekonomi. 3. Proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif karena melibatkan banyak orang. Sedangkan untuk kekurangan dari pemberdayaan ibu-ibu pengajian adalah: 1. Tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda. Tentunya hal ini berkaitan dengan aktivitas individunya, mau itu sebelum kegiatan ataupun di jam yang sama dengan acara pengajian yang dilaksanakan, sehingga terhambat untuk berpartisipasi dalam acara pengajian. Prinsip dari pemberdayaan ini adalah prinsip partisipatif yang berbentuk dalam keterlibatan masyarakat selama program pemberdayaan dilaksanakan, dan prinsip berkelanjutan, artinya program dapat dilaksanakan secara mandiri dalam masyarakat setempat. Inisiator dari pemberdayaan komunitas ibu-ibu pengajian adalah dari masyarakat. Contoh kedua dari materi pemberdayaan komunitas adalah Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Kelebihan dari pemberdayaan komunitas Karang Taruna adalah: yang pertama, mengubah para pemuda yang tadinya pasif menjadi aktif. Yang kedua, memiliki kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, kebudayaan, dan sosial budaya. Yang ketiga, mampu membantu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Sedangkan kekurangan pemberdayaan komunitas Karang Taruna adalah tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda dan koordinasi yang belum terjaga. Prinsip dari pemberian komunitas Karang Taruna adalah prinsip kesetaraan, yaitu tidak hanya melibatkan pria menjadi pengurus, tetapi wanita juga boleh menjadi pengurus. Dan prinsip partisipatif yang dilaksanakan, yaitu tidak hanya pengurus Karang Taruna, tetapi lembaga-lembaga yang lain pun turut berkolaborasi dengan Karang Taruna demi mencapai kesejahteraan. Inisiator pemberdayaan komunitas Karang Taruna adalah masyarakat, terutama oleh pemuda-pemuda. Contoh ketiga dari materi pemberdayaan komunitas adalah adanya dompet warga atau infak sebulan sekali dengan kisaran per kartu keluarga 10.000. Dana uang telah terkumpul bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat setempat, seperti untuk masyarakat yang meninggal bisa membeli kain kafan dan yang lainnya. Untuk fasilitas antisipasi bencana umum disediakannya ambulan, tandu, dan lain-lain, dan untuk dana dalam kegiatan gotong royong. Kelebihan dari pemberian komunitas dompet warga adalah: yang pertama, merealisasikan dan menyalurkan suara masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Yang kedua, perancangan masa depan yang melibatkan opini dan persetujuan masyarakat. Yang ketiga, proses pembangunan lebih demokratis dan aspiratif. Dan yang keempat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk kekurangan dari pemberdayaan komunitas dompet warga adalah: yang pertama, tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda. Yang kedua, memiliki ketergantungan kepada anggota atau petugas yang terlibat. Yang ketiga, ketergantungan sumber daya dari luar yang menyebabkan pengeluaran dana lebih banyak. Prinsip dari pemberdayaan komunitas dompet warga adalah: yang pertama, prinsip partisipatif. Masyarakat diberi kebebasan memilih dan merumuskan kebutuhan dalam penentuan keberhasilan. Yang kedua, prinsip keswadayaan. Program yang dibuat oleh pemerintah harus bisa diimplementasikan secara optimal oleh masyarakat dengan mengandalkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, prinsip berkelanjutan. Masyarakat tetap berfungsi untuk melaksanakan program, manfaatkannya untuk jangka panjang yang dioptimalkan oleh masyarakat secara mandiri. Inisiator dari pemberian komunitas tempat warga adalah masyarakat dan pemerintah.